Kalian tahu gak, di zaman dulu sebelum adanya uang kayak sekarang, ternyata orang-orang ini menggunakan sistem barter. Penasaran gak sih sampai bisa kayak sekarang? Dari mulai sistem barter hingga ke pembayaran uang saat ini. Ini kisahnya. Ini semua terjadi kurang lebih 10.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Sebelum ada uang, orang-orang pakai sistem barter, yaitu tukar-menukar barang secara langsung. Misalnya, petani gandum tukar hasil panennya dengan sebuah ikan. Dan sistem ini sebenarnya kurang praktis sih. Masalahnya, harus ada yang disebut sebagai double coincidence of wants. Kamu mau barang dia, dan dia juga harus mau barang kamu. Kalau nggak cocok, ya gagal. Dan karena sistem barter ini nggak efisien, masyarakat mulai pakai barang yang umum diterima sebagai alat tukar. Misalnya, kerang kauri di Afrika dan Asia. Lalu ada juga garam di Romawi, yang dimana ini adalah asal muasal kata salari. Asal kata salari yang berarti gaji itu berasal dari kata Latin yang berarti salarium. Dan juga logam mulia seperti emas, perak di Timur Tengah dan Eropa. Dan itu semua disebut sebagai uang komoditas karena mereka punya nilai dan disukai banyak orang. Kemudian dari uang komoditas beralihlah ke uang logam. Saat itu, bangsa Lydia yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Turki dianggap sebagai pembuat logam pertama sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Koin mereka terbuat dari elektrum, yakni adalah sebuah campuran emas dan juga perak. Koin tersebut dicetak oleh negara, diberi cap resmi untuk jaminan nilai dan keasliannya. Dan ini adalah langkah besar menuju sistem keuangan modern, karena tentunya uang logam ini mudah dibawa, tahan lama, dan juga dibuat dengan ukuran dan nilai yang standar. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena logam berat dan merepotkan, pedagang di Tiongkok ini mulai pakai nota kredit atau surat hutang yang bisa ditukar emas atau perak di kemudian hari. Dinasti Song resmi mencetak uang kertas pertama di dunia sekitar abad ke-11. Dan beberapa ratus tahun kemudian, negara lain mulai mengadopsi uang kertas, seperti di Timur Tengah dan Eropa. Karena adanya uang kertas, kemudian muncullah institusi yang kita kenal sebagai bank. Contohnya, Bank of England yang berdiri pada tahun 1694. Mereka mulai menerbitkan uang kertas yang didukung oleh cadangan emas. Dan masyarakat makin percaya dengan uang fiat, uang yang tidak punya nilai intrinsik, tapi dianggap sah oleh negara. Buat kalian yang belum tahu, uang fiat ini adalah uang kertas pada umumnya guys. Kayak uang dolar, rupiah, itu termasuk uang fiat. Hingga awal abad ke-20, banyak negara yang masih pakai standar emas. Artinya, uang mereka bisa ditukar dengan emas sesuai nilai yang berlaku.